الهدى يوما فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah hiruk pikuk hidup, seringkali bukan Allah Ta'ala yang kita lupakan, melainkan diri kita sendiri yang lupa untuk berhenti dan mengingatnya. Jika hati gelisah, padahal hidup terasa cukup, mungkin yang kurang bukan harta, melainkan ingatan kepada Allah Ta'ala. Kita mengingat banyak hal setiap hari, jadwal, target, gadget di genggaman, namun betapa sering nama Allah Ta'ala luput dari ingatan kita. Hati manusia diciptakan untuk tenang, dan ketenangan itu hanya hadir ketika ia kembali mengingat penciptanya. Ada saatnya hidup terasa berat, bukan karena terlalu banyak beban, tetapi karena kita menjalani semuanya tanpa menghadirkan Allah Ta'ala di dalamnya. Mengapa hati resah di tengah nikmat? Karena ingatan kepada Allah Ta'ala sering kalah oleh ingatan kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan dalam program Gema Ramadan bersama saya Arif Rahman Hakim. Ramadan adalah jeda suci, tempat hati kembali belajar menyebut nama Allah Ta'ala di tengah hiruk pikuk dunia. Setiap rasa lapar mengingatkan bahwa jiwa lebih membutuhkan Allah Ta'ala daripada tubuh membutuhkan makanan. Puasa bukan sekedar menahan diri, tetapi melatih hati agar tetap terhubung dengan Allah Ta'ala dalam sunyi maupun ramai. Hari-hari Ramadan berjalan perlahan agar kita sempat menyadari betapa dekatnya Allah Ta'ala saat kita mengingatnya. Ketika haus terasa berat, ingatan kepada Allah Ta'ala menjadi penyejuk yang paling menenangkan. Ramadan mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari ketergantungan penuh kepada Allah Ta'ala. Setiap detik, puasa adalah undangan lembut untuk kembali mengingat Allah Ta'ala. Bukan hanya di lisan, tetapi di hati. Dalam keheningan sahur dan doa berbuka, Allah Ta'ala menghadirkan dirinya paling dekat kepada hambanya. Ramadan bukan tentang berapa lama kita menahan lapar, tetapi seberapa sering kita mengingat Allah Ta'ala sepanjang hari. Hari-hari puasa berlalu, namun ingatan kepada Allah Ta'ala diharapkan menetap selamanya. Hari ini kita akan merenungkan satu surah dari Al-Quran yang mengajak kita memahami tentang mengingat Allah dalam hidup. Surah yang akan kita renungkan adalah surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan yang menetapkan kadar serta memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu gusa'an ahwa, lalu menjadikannya sampah kering kehitam-hitaman. Sanukri'uka fala tansa, kami akan mengajari engkau Al-Quran, maka engkau tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya dia mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan engkau untuk mencapai kemudahan. Fadzakir in nafa'atiz zikra, maka berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, tentu orang yang takut kepada Tuhan akan mengambil pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, tetapi orang yang malang akan memasuki api yang besar. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian ia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Wa dzakarasma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya, kemudian mendirikan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafi suhufil ula, sesungguhnya inilah yang diajarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan surah Al-A'la. Sekarang mari kita merenungkan maknanya. Di awal sekali surah ini telah diberikan kabar suka bahwa nama Allah dan nama sahabat-sahabat Allah akan terbukti unggul. Maka inilah nasihatnya, yaitu teruslah memberikan nasihat. Sesungguhnya nasihat pada akhirnya akan memberikan manfaat meskipun pada awalnya secara zahir tampak tidak berhasil. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kata perintah bahwa sabbih, sucikanlah, yang maknanya adalah menyatakan suci dari kekurangan. Rabbun, maknanya adalah dialah zat yang berdasarkan tingkatan disampaikan kepada kesempurnaan sembari memberikan kemajuan. Menurut Hazrat Mirza Bashiruddin Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, ayat ini menegaskan bahwa tasbih bukan sekedar ucapan lisan, melainkan pengakuan total bahwa Allah bebas dari segala kekurangan, dari segala ketergantungan dan keterbatasan manusiawi. Tasbih berarti menyucikan konsep kita tentang Allah dari gambaran-gambaran yang rendah, sempit atau materialistik. Jadi kehidupan rohani dimulai ketika manusia mengenal keagungan Allah secara benar. Dalam surah ini, Allah Ta'ala menekankan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu, menyempurnakannya, menentukan ukurannya, lalu memberi petunjuk. Dalam tafsir Kabir, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dijelaskan bahwa hidayah Allah tidak berhenti pada penciptaan fisik, tetapi berlanjut pada bimbingan moral dan spiritual. Sebagaimana alam memiliki hukum dan keteraturan, manusia juga diberi petunjuk agar mencapai kesempurnaan rohani. Jadi, Allah tidak membiarkan ciptaannya berjalan tanpa arah. Dia membimbing manusia menuju tujuan hidup yang luhur. Sanukriuka fala tansa. Kami akan mengajari engkau Al-Quran,
maka engkau tidak akan melupakannya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu sebagai jaminan ilahi bahwa wahyu diturunkan dengan kemudahan, bukan untuk memberatkan. Islam menurut Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu adalah agama yang selaras dengan fitrah, tidak bertentangan dengan akal sehat dan kemampuan manusia. Jadi ajaran Allah diturunkan untuk memudahkan manusia menempuh jalan keselamatan, bukan untuk menyulitkan. Surah ini menegaskan bahwa peringatan akan memberi manfaat bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, sementara orang yang keras hati akan berpaling. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa satu, keberhasilan spiritual bergantung pada kesiapan hati. Dua, bukan pada banyaknya pengetahuan semata. Jadi, kebenaran ilahi hanya berbuah pada jiwa yang rendah hati dan mau menerima nasihat. Surah Al-A'la juga mengkritik manusia yang bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu mendahulukan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih kekal dan lebih tinggi nilainya. Dalam tafsir Kabir, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ditegaskan bahwa Islam tidak menolak dunia, tetapi menolak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Jadi keseimbangan hidup hanya tercapai ketika dunia dijadikan sarana, bukan tujuan. Surah ini ditutup dengan penegasan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW selaras dengan ajaran para nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menekankan bahwa Islam adalah kelanjutan dan penyempurnaan risalah sebelumnya, bukan agama yang terpisah dari sejarah kenabian. Jadi, tauhid dan kesucian hidup adalah pesan abadi seluruh wahyu ilahi. Surah Al-A'la dimulai dengan perintah menyucikan nama Allah yang Maha Tinggi. Di zaman yang serba cepat dan bising ini, ayat tersebut mengingatkan bahwa keheningan hati untuk mengingat Allah adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa zikir, manusia mudah terseret arus dunia yang melelahkan jiwa. Allah menciptakan, menyempurnakan, dan memberi petunjuk. Dalam kehidupan modern yang penuh target dan tekanan, mengingat Allah berarti meyakini bahwa hidup tidak berjalan tanpa makna. Setiap peran, ujian, dan keterbatasan memiliki ukuran dan tujuan ilahi. Surah Al-A'la menegaskan bahwa Allah memudahkan jalan kebenaran di tengah kecemasan, persaingan, dan ketidakpastian masa depan. Zikir menjadi penopang kesehatan rohani, mengingatkan bahwa beban hidup tidak dipikul sendirian. Surah ini menyebut bahwa peringatan bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah. Di zaman informasi berlimpah, mengingat Allah bukan soal kurangnya pengetahuan, tetapi kesediaan hati untuk tunduk. Hati yang sibuk membanggakan diri sulit merasakan sentuhan ilahi. Surah Al-A'la mengkritik manusia yang lebih mencintai dunia. Refleksi ini sangat relevan di era materialisme. Mengingat Allah berarti menempatkan dunia sebagai alat, bukan tujuan. Kesuksesan sejati diukur dari keberkahan, bukan sekedar pencapaian lahiriah. Surah ini menegaskan keberuntungan bagi orang yang menyucikan dirinya dan mengingat nama Tuhannya. Di zaman sekarang, mengingat Allah adalah proses membersihkan hati dari kesombongan, dari iri, dan dari kelekatan berlebihan terhadap dunia. Penutup surah Al-A'la mengingatkan bahwa ajaran ini telah disampaikan sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Mengingat Allah hari ini berarti melanjutkan tradisi kesetiaan ruhani para nabi, bukan sekedar menjalani agama secara formal. Mari kita diam sejenak, menghadapkan diri kepada Allah seraya berdoa dalam Ramadan ini.
Ya Allah yang Maha Tinggi, kami datang dengan hati yang sering lalai, namun rindu untuk kembali mengingat-Mu. Sucikanlah pikiran kami dari gambaran dunia yang membuat kami lupa akan kebesaran-Mu. Hidupkanlah hati kami dengan zikir, agar setiap langkah senantiasa terarah kepadamu. Ya Allah, di tengah kesibukan dan kegelisahan zaman ini, jadikanlah ingatan kepadamu sebagai sumber ketenangan dan kekuatan kami. Jika dunia terasa berat, ingatkanlah kami bahwa Engkau lebih dekat daripada segala beban yang kami pikul. Jika hati kami mengeras, lembutkanlah dengan cahaya ingatan kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami hati yang takut kepadamu, jiwa yang bersih, dan amal yang ikhlas semata-mata karenamu. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun lalai mengingat-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba yang hidup dengan zikir dan wafat dalam ridho-Mu. Terimalah puasa, doa, dan renungan kami. Tetapkanlah ingatan kepadamu, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang hidup kami. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan surah Al-Quran lainnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.